Kalau yang namanya membangun bisnis dari nol, pasti awal karir itu kita akan berdarah-darah. Itu udah pasti, itu harus dipersiapkan mentalnya. Jangan sampai kita kemudian berhenti. Kalau kita berhenti, kita nggak akan sampai ke step berikutnya. Halo, saya Agus ASP, founder dari Warung ASP. Jadi itu singkatan dari A-nya ayam, S-nya saus, dan P-nya pedas. Jadi ini ada cerita yang menarik ini. Jadi dulu sebelum Warung ASP, saya di tahun 2013 itu buka warung namanya belum Warung ASP. Jadi dulu warungnya itu namanya Halo Sop Ikan. Kenapa Halo Sop Ikan? Karena dulu itu saya jualan sop ikan, produk utamanya, belum ayam. Tapi setelah beberapa bulan kemudian kok sepi ya, kok peminatnya kurang ya. Kemudian saya jual lagi yang lainnya, jual pempek pernah, jual batagor pernah, penyetan pernah, nasi goreng, segala macam kuliner itu saya coba. Tapi masih sepi ternyata. Kemudian saya berpikir, oh, saya harus cari sesuatu yang masyarakat Jogja itu suka, yang favorit masyarakat Jogja itu sebenarnya apa sih? Kemudian saya keliling Jogja untuk cari yang rumah makannya ramai itu sebenarnya mereka tuh jual apa sih? Cara pelayanannya seperti apa? Segala macam saya pelajari itu, hingga kemudian saya memutuskan untuk jual ayam, fokus jual ayam. Kebetulan tahun 2013 itu ayam geprek itu lagi booming-boomingnya. Iya. Kemudian saya berpikir, oh, saya harus jual ayam yang modelnya seperti ayam geprek. Tapi saya tidak ingin menjual ayam geprek. Nah, saya harus mencari menu yang itu menjadi sesuatu yang beda, menjadi sesuatu yang unik dibanding warung-warung lainnya. Kemudian saya olah-olah, inovasi produk, terciptalah menu ASP ayam saus pedas ini. Idenya sebenarnya gampang sih kalau usaha kuliner ya. Saya belajar dari Pizza Hut, dari Indomie gitu. Seperti Pizza Hut itu ya, dia produk utamanya itu roti, tapi dia bermain di topping. Kalau Indomie produk utamanya mie biasa itu, tapi dia bermain di rasanya. Begitu juga dengan ASP, produk utamanya ayam goreng tepung biasa aja, tapi kita inovasi di sausnya. Ada saus lada hitam, ada saus merah, lombok hijau, rendang, segala macam. Manage itu sebenarnya yang paling penting adalah kita dari awal membangun tim. Tim yang benar-benar orang itu pilihan, orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Kalau kita kerja sendiri, itu kita akan kewalahan, kita akan capek, dan hasilnya tidak akan mungkin maksimal. Jadi kita harus membangun tim. Karyawan itu sebenarnya sama aja, di warung manapun, brand yang gede seperti apapun tetap punya masalah di SDM. Jadi yang namanya SDM keluar masuk itu udah hal yang biasa sebenarnya. Tergantung cara kita dari warung untuk menjaga mereka, memfasilitasi mereka hingga kemudian mereka merasa nyaman di warung kita. Itu yang kemudian membuat mereka menjadi betah, yang kemudian membuat mereka menjadi loyal. Kalau dukanya ya pasti pas merintis di awal itu. Kita merintis buka warung belum tahu caranya gimana karena basicnya bukan pengusaha. Jadi belum menemukan produk yang pas hingga kemudian aku cari itu, hingga kemudian ketemu ASP ini. Itu sulitnya di awal-awal itu. Kita menemukan produk yang benar-benar dicintai oleh masyarakat Jogja pada waktu itu. Kalau senangnya ya sampai hari ini alhamdulillah kita punya 20 karyawan, 2 cabang ini. Ya kita bisa menjadi manfaat untuk mereka mencari rezeki di warung kita gitu. Salah satunya itu juga para pengunjung juga senang makan di warung kita, itu kebahagiaan yang luar biasa. Sebenarnya kalau zaman sekarang ya, semua orang itu bisa belajar masak dengan sangat-sangat gampang. Buka Google semua resep ada. Kita mau nyari resep apa aja itu ada. Buka YouTube malah kita bisa ngelihat peragaannya step by step gitu. Itu gampang banget. Kalau kita ingin sungguh-sungguh buka kuliner, kalau mau belajar itu sangat-sangat gampang kalau di zaman seperti ini ya.
Kemudian bisa juga kita handle karyawan, kita rekrut karyawan yang memang berkompeten di bidangnya, kayak koki seperti itu. Iya, dari YouTube, dari Google itu coba-coba. Ya kita kan, saya itu kan suka kuliner ya. Tahu makanan yang enak, makanan yang kurang enak, yang asinnya seberapa, itu kan saya paham. Ya itu dari situ kita olah makanan. Ini udah enak belum ya? Oh belum, kita cari lagi sampai kemudian pas rasanya gitu. Kita harus jadi pelopor. Kita jangan meniru-niru produk orang lain, walaupun produk itu sukses, tapi kita jangan tiru 100%. Kalau mau tiru boleh, itu 50%-nya aja. Tapi 50%-nya lagi itu kita inovasikan sehingga kemudian kita menjadi unik dari produk yang populer tersebut. Kita harus punya produk yang beda. Kita harus menjadi pelopor, itu kunci suksesnya. Kalau yang namanya membangun bisnis dari nol, pasti awal karir itu kita akan berdarah-darah. Itu udah pasti, itu harus dipersiapkan mentalnya. Jangan sampai kita kemudian berhenti. Kalau kita berhenti, kita nggak akan sampai ke step berikutnya. Karena itu sudah sewajarnya, semua bisnis yang kemudian tinggi, besar, itu berawal dari nol. Itu dari berdarah-darah itu pasti. Kemudian itu tadi yang saya bilang, harus menjadi pelopor. Jangan hanya meniru-niru saja. Saya ingin menjadi manfaat untuk sebanyak-banyaknya makhluk. Nggak cuma manusia, itu bisa ketumbuhan, bisa ke lain lah ya. Yang penting bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya makhluk Allah. Itu benar-benar cita-cita saya, hingga kemudian saya membangun ini dari hati, membangun ASP ini dari hati untuk bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya makhluk. Terima kasih semua sudah nonton. Semoga kisah saya membangun ASP ini, Ayam Saus Pedas, bisa menginspirasi kalian semua.